Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya. Kali ini saya sedang berada di lokasi suatu desa, yaitu Desa Pekauman, Kecamatan Budikan, Kabupaten Bondowoso. Rencana di sini mau melihat-lihat karena di sini terdapat museum purbakala, yaitu pusat informasi megalitikum yang ada di Bondowoso. Nanti ini sebagai bahan informasi bermanfaat. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan komen serta subscribe-nya agar video ini bisa lebih bermanfaat dan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Oke, sekian dulu. Sekarang kita akan menuju ke lokasi. Oke. Oke guys, kita sekarang sudah sampai di lokasi pusat informasi megalitikum, di mana ini merupakan pusat peninggalan batu prasejarah terbanyak yang ada di Bondowoso. Ini tampak dari depan. Oke, sekarang kita langsung masuk saja. Yuk. Menurut sejarah, zaman megalitikum itu juga disebut sebagai zaman batu besar. Dan setiap bangunan yang didirikan pada masa zaman ini sudah memiliki fungsi yang jelas. Dalam sejarah disebutkan zaman megalitikum ini muncul sejak tahun 2500 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi. Dan peninggalannya pun sangat beraneka ragam. Ada batu kenong, menhir, dolmen, sarkofagus, dan juga banyak peninggalan-peninggalan yang lainnya. Ini penampakan batu kenong, dimana ini juga merupakan peninggalan zaman megalitikum. Di sini keterangannya, batu kenong merupakan tinggalan masa tradisi megalitik yang berbentuk silinder dengan tonjolan di puncaknya, seperti salah satu alat musik gamelan berupa kenong. Beberapa ahli menyatakan bahwa sebagai umpak dari bangunan batas suatu wilayah, lambang kesuburan atau tempat pemujaan kepada nenek moyang. Oke, kita coba lihat yang lain. Ini juga sama batu kenong ya. Kemudian ini kubur dolmen. Kubur dolmen. Sini keterangannya. Dalam teks sejarah disebutkan bahwasanya batu dolmen itu adalah batu besar yang ditopang oleh batu-batu kecil sebagai penyangga atau sebagai kaki. Kemudian di sini juga terdapat yang namanya batu menhir, dimana di sini keterangannya bahwasanya menhir adalah batu persembahan kepada roh
leluhur atau nenek moyang yang biasanya dibuat dari batu tunggal dan ditata seperlunya sehingga berbentuk tugu dan diletakkan berdiri. Pendirian menhir dilakukan upacara dengan meletakkan sesajen di bawahnya sebagai pertanda adanya hubungan antara manusia dengan leluhurnya. Atau ini dalam sejarah juga disebutkan bahwasanya menhir ini sebagai sebagai tanda penguburan. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini juga yang disebut sebagai kubur dolmen ya. Keterangannya di sini sudah ada ya. Kemudian yang di sebelah timur teman-teman, ini yang disebut sebagai sarkofagus. Di sini kita baca keterangannya, di mana sarkofagus itu adalah bentuk penguburan pada tradisi megalitik yang terbuat dari batuan breksi atau sejenisnya. Sarkofagus terdiri atas wadah dan tutup yang besarannya hampir sama dengan mayat yang dikubur. Mayat yang dikubur biasanya diberi bekal kubur yang terdiri dari perhiasan, mata uang, senjata, peralatan upacara, dan juga perlengkapan sehari-hari. Maksudnya di sini agar arwah ketika menghadap sang kuasa tidak ada aral atau tidak ada rintangan. Nah, sekarang kesimpulannya teman-teman, pada zaman megalitikum ini manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun tidak terlalu mendalam karena sebatas kepercayaan terhadap roh leluhurnya atau roh nenek moyang, tapi mereka sudah meyakini adanya kepercayaan. Mereka meyakini bahwa nenek moyangnya atau leluhurnya yang sudah meninggal itu rohnya masih tetap hidup. Mereka beranggapan bahwa dengan merawat roh para leluhurnya akan terhindar dari segala ancaman. Begitupun sebaliknya. Oke teman-teman, inilah batu prasejarah sebagai situs purbakala yang ada di Desa Bekauman, Kecamatan Gerujukan, Kabupaten Bondowoso. Kemudian di sini juga terdapat batu-batu megalitikum yang berukuran kecil yang ditaruh di dalam ruangan sebuah kantor ya. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang batu megalitikum yang ada di Desa Bekauman, Kecamatan Gerujukan, Kabupaten Bondowoso. Semoga dapat menjadi bahan informasi bagi teman-teman semua dan juga bagi dunia pendidikan atau stakeholder yang ada. Silahkan tekan tombol like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian,
dan juga jangan lupa tinggalkan jejak komentar di bawah. Oke, itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.